Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Kita melanjutkan eksposisi kita hari ini, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10. Sehingga nanti bulan April ucapan bahagia Kristus akan selesai. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama, Injil Matius pasal 5. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyertai dan memimpin seluruh pekerjaan Tuhan yang Engkau berikan dan Engkau percayakan kepada jemaat yang kecil ini untuk dikerjakan selama bertahun-tahun. Dan kami datang kepadamu karena kami bersyukur Engkau yang memulai memberikan kepada kami keselamatan, memberikan kepada kami jemaat, Engkau memberikan kepada kami hamba Tuhan, dan terlebih lagi sebelum semuanya itu Engkau telah memberi Kristus bagi kami, sehingga di dalam Dialah kami menikmati damai yang sejati daripada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan tolong kami sekali lagi ketika kami menikmati Sabat yang Engkau berikan bagi kami, ketika kami datang dan kami beribadah, ketika kami merenungkan firman yang baru saja kami baca. Kiranya tangan Tuhan menolong kami dan kemudian memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya bacakan teks ini. Di dalam ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Normalnya kalau Bapak Ibu dan saya baca sepintas ayat ini, maka seharusnya ada dua pertanyaan. Berbahagialah orang yang dianiaya. Dianiaya kok berbahagia? Yang kedua, di situ dia bilang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bagaimana mungkin saudara dan saya hidup di dalam kebenaran dan kemudian mengalami aniaya? Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mempertimbangkan hal itu. Paling tidak untuk ibadah yang pertama, kita mempertimbangkan pertanyaan yang pertama. Berbahagialah orang yang dianiaya. Bapak Ibu, kalimat Tuhan Yesus ini adalah kalimat yang janggal sekali lagi. Berbahagialah orang yang dianiaya. Dengan demikian berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran. Tuhan Yesus sementara berusaha untuk menjawab dua ekstrim secara spiritual yang muncul hari itu. Dan hari ini kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan sebenarnya ada juga. Jadi pada masa itu ada semacam dua ekstrim yang muncul di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Dan hari ini itu adalah ekstrim yang juga muncul di dalam kehidupan bergereja hari ini. Yang pertama, Yesus sementara menjawab cara pikir yang mengagungkan apa yang disebut sebagai aniaya dan penderitaan yang dialami oleh jemaat. Di tengah-tengah bangsa Yahudi ada orang-orang yang cara pikirnya itu bermasalah. Mereka berpikir bahwa kalau mereka menderita, mereka mengalami apa yang disebut sebagai aniaya, maka itu adalah tanda bahwa Allah ada berkenan atas kehidupan mereka. Di dalam kehidupan gereja modern juga ada yang demikian. Orang-orang yang cenderung berpikir bahwa kalau mereka makin menderita di dalam pelayanan, makin Tuhan hadir dan Tuhan berkenan. Banyak orang di dalam gereja tidak enggan untuk cari-cari penderitaan yang tidak perlu. Seolah-olah penderitaan adalah bukti daripada kesalehan. Seolah-olah penderitaan adalah bukti bahwa saudara dan saya hidup benar. Seolah-olah penderitaan adalah bukti bahwa saudara dan saya dikenan oleh Allah. Ketika saudara dan saya pelayanan, lalu kemudian pelayanan kurang sulit, kemudian kita bilang, kok pelayanan di sini nggak sesulit yang di sana ya? Seolah-olah kalau saudara dan saya punya pelayanan makin hari makin sulit, maka disitulah Tuhan bekerja. Bapak Ibu, cara seperti ini adalah cara yang sadar atau tidak membatasi pekerjaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan hanya kerja di dalam kesulitan. Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang bekerja di padang rumput yang hijau, air yang tenang, dan juga Allah yang bekerja di dalam lembah kekelaman. Dia kerja di sana. Dia bisa menyatakan kemuliaan. Sehingga saudara dan saya satu sisi bisa menerima penderitaan, aniaya secara realistis. Tapi jangan menjadikan ini sebagai ukuran daripada spiritualitas saudara dan saya. Kesaksian-kesaksian macam ini, bagi saya itu macam ciri kesaksian mahasiswa teologi semester 1 biasanya. Begitu mereka masuk sekolah teologi, diutus ke tempat pelayanan, mengalami penderitaan, pulang, mereka punya kesaksian itu tanding siapa yang paling menderita di ladang pelayanan. Seolah-olah yang paling menderita adalah orang yang paling hebat, orang yang paling dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada masalah dengan cara pikir yang seperti ini. Makin menderita, apakah saudara dan saya makin dipakai oleh Tuhan? Bapak Ibu, kalau saudara dan saya lebih banyak menceritakan mengenai kemuliaan, yang saudara dan saya akan dapatkan adalah di dalam seluruh kesaksian itu bukan kemuliaan dan penderitaan Kristus yang saudara dan saya agungkan, tetapi penderitaan hamba Tuhan, penderitaan jemaat. Dan ini masalahnya. Kisah-kisah yang seperti ini seringkali hanya membangkitkan apa yang disebut sebagai perasaan empati, rasa kasihan jemaat kepada hamba Tuhan, dan bukan pertobatan.
Kalau yang saya ceritakan adalah penderitaan saya, bukan penderitaan Kristus, saya tidak bisa mengharapkan pertobatan. Karena pertobatan datang ketika jemaat memahami penderitaan Kristus, bukan penderitaan hamba Kristus. Mungkin empati bisa dibangkitkan, respect itu bisa dibangkitkan, tetapi pertobatan tidak terjadi. Jika ini terus yang ditekankan di dalam gereja, maka yang saudara dan saya temukan adalah hamba Tuhan jemaat yang bisa disebut sebagai superhero, tetapi saudara dan saya akan melupakan Kristus sebagai pahlawan sejati di dalam gereja. Bahaya ketika hamba Tuhan mengambil tempat daripada Kristus di dalam gereja. Saya tidak sungkan saya kira untuk sebut nama. Philip Mantova satu kali di dalam khotbahnya dia bilang begini, saudara-saudara saya pergi ke neraka dan saudara tahu kenapa saya pergi ke neraka. Saya dibawa oleh Allah ke neraka bukan karena dosa saya tetapi karena dosa Anda. Hamba Tuhan pergi ke neraka karena dosa jemaatnya dia. Ini hamba Tuhan sudah mulai mirip-mirip Kristus ini dia. Kristus memang pernah ada di inti neraka. Saya berkali-kali bilang ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi karena dia adalah juru selamat. Tidak ada pendeta yang jadi juru selamat. Maka saya merasa, berapa kali saya jelaskan, orang yang terlalu sering pergi ke neraka, nggak berasal dari surga. Hari ini banyak orang lagi mudik kan ya? Tiap tahun mereka mudik. Kemana? Pulang kampung. Mereka lebih sering pulang ke kampung mereka. Jadi kalau dia terlalu sering ke neraka, ini lebih mirip orang mudik, pulang kampung. Sudah bosan di bumi, pulang lihat kampung. Capek di bumi, pulang lihat kampung. Apalagi dia bilang bahwa dia pergi ke sana demi menebus dosa manusia, demi untuk mengalami penderitaan karena mengganti jemaatnya. Saudara-saudara dan saya tidak bisa melakukan itu. Tidak ada papa yang bisa mengerjakan ini untuk anaknya. Satu-satunya yang mengerjakan ini adalah Kristus. Oleh karena itu saudara dan saya sebagai Kristen cukup realistis dengan penderitaan. Tetapi bukan mengagung-agungkan apa yang disebut sebagai penderitaan. Yang kedua, kalau saudara dan saya terlalu mengagung-agungkan yang namanya penderitaan, saudara dan saya akan menjadi kurang sensitif terhadap penderitaan orang lain. Ketika saya adalah hamba Tuhan yang mengatakan saya adalah orang yang terlalu menderita ketika melayani di Depok. Barangkali juga kan ya. Kalau saya bilang saya terlalu menderita ketika melayani di Depok, ketika ada hamba Tuhan lain saya lihat menderita, saya akan bilang cuman segitu kok. Kamu punya penderitaan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Saya lebih menderita. Akibatnya orang-orang seperti ini seringkali menjadi orang-orang yang kurang peka untuk bertindak mengatasi penderitaan dan aniaya. Hai cengeng, saya menderita lebih daripada itu. Baru cuman itu aja sudah menangis. Baru cuman itu saja sudah datang kepada hamba Tuhan. Kamu nggak tahu, kamu salah satu penyebab penderitaan saya. Kan kita bisa bilang begitu. Tetapi ini membuat kita menjadi tidak sensitif, tidak peka terhadap penderitaan orang lain yang mungkin mengalami aniaya. Bukan cuman itu. Saudara dan saya akan enggan dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan mengatasi penderitaan dan aniaya orang lain. Meskipun demikian, kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu, saya juga bilang ya, di sisi yang lain, meskipun hati kita harusnya cukup sensitif, di sisi yang lain, tidak boleh terlalu gampang ditipu. Bapak Ibu saya sengaja singgung ini karena baru tadi malam di grup hamba Tuhan dan pengurus itu diskusi tentang orang datang dan kemudian dalam tanda petik baru hadir, kemudian sudah datang minta uang dan seterusnya dari satu orang kepada orang yang lain. Saya kira ada yang nggak beres di sini. Saudara dan saya harus memikirkan, saya tidak bilang bahwa gereja itu tidak boleh melakukan apa-apa. Bapak Ibu, gereja itu dikenal dengan kasihnya. Maka gereja juga mesti hati-hati supaya kasihnya itu tidak dipermainkan. Satu waktu Bapak Ibu saya di tempat ini, waktu itu kami masih di sini, masih awal-awal ruang tidur kami itu masih di belakang tiang itu. Lalu kemudian ada satu orang datang, dia bilang begini, Pak, saya orang Kristen tinggal di daerah Pamulang sana, saya lagi jalan-jalan ke sini, saya lihat gereja, mungkin gereja bisa bantu saya lagi mengalami penderitaan. Lalu kemudian dia buka tasnya, dia kasih album foto. Memang album foto itu dia bilang ini istri saya baru meninggal, kuburan semua, dia kasih tunjuk fotonya. Kemudian dia nangis. Cuman ada yang janggal dengan foto itu Bapak Ibu. Saya nggak lihat fotonya dia. Saya lihat. Terus saya bilang, foto Anda mana? Maksudnya gimana Pak? Ini istri Anda meninggal. Yang Anda tunjuk nih anak-anak Anda. Anda di mana? Oh, saya yang ambil fotonya. Dalam hati saya, ini orang kurang berduka ini dia. Kenapa di dalam duka cita dia? Lalu kemudian dia bilang, Pak, saya ini setelah itu sakit sekali. Lambung saya masalah dan seterusnya. Oke. Lalu dia bilang, saya kalau Bapak ada barang 500.000, 600.000 bisa bantu saya. Saya bilang enggak, kalau saya ada 500, 600.000 saya enggak kasih Anda uang cash. Jadi mari kita sama-sama, waktu itu rumah sakit Harapan tuh masih di situ kan. Saya bilang mari kita pergi ke rumah sakit Harapan. Enggak Pak,
uang cashnya saja. Saya bilang enggak, kita pergi ke rumah sakit. Tapi dia nggak bisa lari lagi karena dia sudah di dalam rumah kan ya. Jadi terpaksa pergi sama saya, kami pergi ke rumah sakit. Dia di situ, saya tungguin sampai selesai. Saya bayar dokternya, saya bayar obatnya. Meskipun dokter keluar juga dokter bilang begini sama saya, kayaknya nggak ada apa-apa. Dalam hati saya, kalau nggak ada apa-apa ngapain kasih obat? Jadi, loh iya dong, kan ini masalah mulai dari orang yang datang sampai saya kira yang kasih obat pada orang yang nggak ada apa-apa. Kan saya bayar. Sorry yang dokter. Kalau nggak sakit ya normalnya kan nggak kasih obat, nggak apa-apa kok. Tapi ya sudahlah. Kali kedua dia datang, dia masih kasih foto yang sama. Saya bilang, Pak, lain kali kalau kasih foto-foto yang di dalamnya ada Bapak. Tapi mari kita pergi ke rumah sakit lagi. Jadi saya pergi lagi, saya nggak kasih uang cash, saya pergi ke rumah sakit dengan dia. Itu terakhir kali. Dia datang cuma 2 kali. Waktu kita masih di Dahlia satu ibu juga datang. Katanya dari Lampung. Lalu kerja, lalu kehilangan pekerjaannya dia, nggak ada duit, mau pulang ke Lampung nggak ada duit. Lalu kemudian dia rincikan dengan gampang biayanya kepada saya. Biayanya perjalanan dari sini ke sini berapa, lalu kemudian dia sebut angka. Dalam hati saya, kenapa saya yang mesti tanggung semua? Lalu saya bilang, Bu, gampang, kita di sini nih dekat dengan Polres. Polres itu pasti bisa bantu ibu pulang ke Lampung. Lalu saya bilang, mari kita sama-sama ke sana. Oh, enggak usah Pak Pendeta, berdoa saja. Waktu saya berdoa, saya lihat dia sudah gelisah. Akhirnya saya buka mata, dia sudah berdiri. Saya bilang, Ibu mau kemana? Lalu kemudian dia diam, lalu kami doa. Saya bilang, duduk sini, mari kita berdoa. Habis berdoa dia berdiri, saya bilang, saya temani ke kantor polisi. Enggak usah Pak, enggak usah. Dan sampai hari ini, tidak pernah datang lagi. Saya tidak bilang bahwa saudara dan saya enggak boleh punya berbelas kasihan, tapi jangan terlalu gampang ditipu juga. Di dalam beberapa konteks itu, Bapak Ibu, Timothy Keller bilang begini, kalau saudara mau berbelas kasihan dan bantu orang lain, pastikan bahwa bantuan Anda mengeluarkan dia dari lubang. Bukan dia menikmati lubang itu. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Kalau ada orang lagi menderita, saudara bantu dia. Setelah bantu dia keluar dari lubang. Kalau dia masih terus ada dalam lubang dan menikmati lubang itu tidak perlu bantuan sebenarnya. Ada orang yang menikmati penderitaan karena melalui penderitaan yang kayak begitulah mereka menikmati segala-galanya. Di dalam konteks gereja, Bapak Ibu dan saya juga harus memperhatikan bahwa bantuan kenapa kita tidak bisa berikan dengan mudah. Karena itu mengandaikan gereja mengenal siapa yang dia berikan bantuan itu. Sebab apa? Di dalam Alkitab ada perintah ini. Kamu jangan terlalu cepat beri bantuan. Kalau ada orang yang mengalami kesusahan, pihak pertama yang harus bantu orang susah adalah keluarganya, bukan gereja. Saudara bisa tangkap maksud saya sekarang? Itu mengandaikan kalau ketika saudara dan saya mau membantu Pak Karel misalnya, ya saya harus kenal Pak Karel. Jemaat harus tahu itu. Di dalam beberapa konteks, di dalam konteks pelayanan Geri, biasanya bantuan itu digerakkan secara komunal. Mengandaikan pengenalan daripada pimpinan-pimpinan gereja, jemaat terhadap orang yang dilayani itu. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh bantu orang yang sama sekali kita nggak layani. Kan itu berarti juga kalau ada gempa bumi, saudara dan saya nggak mau kumpul sumbangan. Karena kita nggak kenal. Tapi saudara dan saya mesti tahu ada situasi real. Penderitaan yang real, sehingga bantuan kita juga benar-benar real. Tapi yang saya mau tekankan sekarang di sini adalah berhati-hati kalau saudara dan saya terlalu mengagung-agungkan penderitaan seolah-olah makin menderita makin rohani, makin menderita makin saleh karena lama-lama kita jadi tidak sensitif pada penderitaan orang lain. Yang terakhir terkait dengan masalah ini adalah kalau saudara dan saya mengagungkan penderitaan sebagai tanda kesalehan, saudara dan saya mengabaikan apa yang disebut sebagai penderitaan yang merupakan ekspresi daripada common curse. Terkutuklah tanah karena engkau. Seluruh alam semesta ini dimurkai oleh Allah. Siapapun yang lahir dalam alam semesta ini pasti mengalami apa yang disebut sebagai pergumulan dan penderitaan. Saya waktu itu menjelaskan kepada Bapak Ibu di dalam dunia ini ada 2 macam penderitaan. Pertama, malum fisikum. Ketidaksempurnaan di dalam alam yang bikin menderita. Gempa bumi, banjir dan seterusnya. Karena ada yang tidak sempurna dalam alam ini kita menderita. Tetapi juga ada yang namanya malum morale. Ketidaksempurnaan moral. Karena ada ketidaksempurnaan moral, maka ada masa di mana saudara dan saya dianiaya dan kita menderita meskipun kita benar. Di sisi yang lain, karena ada ketidaksempurnaan moral pada Bapak Ibu dan saya, maka ada masa di mana saudara dan saya bikin orang menderita meskipun dia nggak ada masalah dengan kita. Di sisi yang lain, ada masa karena ketidaksempurnaan moral Bapak Ibu dan saya, maka kita mengalami penderitaan justru karena dosa kita. Ada orang mencuri, kemudian dipukuli orang. Dia nggak bisa bilang, saya dianiaya. Itu hukuman, Pak, Bu. Itu konsekuensi daripada kesalahan. Maka Petrus itu membedakan 2 macam penderitaan. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 17.
1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ada orang yang menderita oleh karena kejahatannya dia. Tetapi yang diminta oleh Petrus adalah yang kedua. Kalau kamu memang harus menderita, biarlah kamu menderita karena kamu melakukan sebuah kebaikan. Ini berarti tidak semua aniaya dan penderitaan membuktikan bahwa kita ini orang benar. Untuk mengatasi kecenderungan yang pertama pada orang Yahudi dan gereja zaman ini. Ingat baik-baik bahwa tidak semua aniaya, tidak semua penderitaan itu membuktikan bahwa kita benar. Pendeta Stephen Tong bilang kadang-kadang ketika saudara dan saya berkarya sebagai orang-orang yang disebut sebagai minoritas di dalam dunia ini dan kita punya hidup berguna bagi mayoritas. Kadang-kadang ada masa di mana saudara dan saya punya status minoritas itu lama-lama hilang. Tetapi juga pada saat yang sama, ada masa di mana saudara dan saya itu karena cara hidup kita tidak beres, maka orang benci kita. Ada juga kemungkinan itu kan ya. Ada masa kita dianiaya karena kebenaran. Ada masa kita dianiaya memang karena saudara dan saya punya hidup tidak menjadi teladan bagi orang lain. Orang merasa bahwa kita boleh ada, boleh tidak ada. Sehingga penderitaan justru bisa menjadi petunjuk bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh atau kita memang sementara jatuh di dalam dosa. Yang kedua yang mau diatasi oleh Tuhan Yesus di awal ini adalah dia berusaha untuk mengatasi cara pikir yang lebih umum di antara orang Yahudi, yaitu aniaya dan penderitaan itu semata-mata akibat daripada dosa. Kalau orang dianiaya, orang menderita itu tanda kesalehan. Sekarang yang paling dominan sebenarnya di antara orang Yahudi adalah aniaya dan penderitaan. Kalau kamu dianiaya, kalau kamu mengalami penderitaan, pasti itu karena dosa. Bapak Ibu masih ingat cerita mengenai orang buta sejak lahir itu? Pertanyaan murid-murid kan sederhana kan ya? Dia itu buta dari lahir, kenapa? Karena salah orang tua atau salahnya dia? Jadi semua penderitaan itu semata-mata karena dosa. Tidak ada ruang bagi karya Allah di dalam penderitaan. Jadi dua cara pikir ini sama-sama membatasi Tuhan. Yang satu membatasi Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak bisa bekerja melalui cara yang lain. Dia kalau mau menyatakan kemuliaan, ya pasti melalui salib, melalui penderitaan. Sekarang yang ini mau mengatakan bahwa ya tidak ada ruang bagi karya Allah di tengah-tengah penderitaan manusia. Bapak Ibu, ini mirip dengan teologi kemakmuran hari ini. Asumsi di belakangnya sama. Kalau Anda hidup benar, kalau Anda hidup saleh, Anda pasti akan diberkati, lancar, tidak ada bahaya bagi Anda. Mirip sekali. Bentuknya berbeda, statementnya mungkin berbeda, namun ada kemiripan di dalam asumsi bahwa saudara dan saya hidup benar dan saleh, maka saudara dan saya pasti diberkati, lancar, tidak ada masalah apapun. Maka sekarang Yesus itu seolah-olah mengambil posisi yang ada di tengah. Dia mau membicarakan mengenai sesuatu yang lain. Di balik aniaya terhadap orang Kristen, di balik penderitaan yang dialami oleh orang Kristen, dia mengambil, saya pakai istilah jalan tengah. Ini moderasi di antara dua ekstrim itu. Berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya, kalau kamu menderita oleh karena kebenaran. Bapak Ibu, orang Kristen itu bisa dianiaya, bisa menderita karena mereka itu karena kebenaran di dalam dunia ini. Mereka harus hidup sebagai orang benar di dalam dunia yang berdosa dan yang menderita karena dosanya. Saya mengajak saudara untuk melihat dua hal yang Tuhan Yesus jelaskan ini. Yang pertama mengenai menderita karena kebenaran. Sebelum kita bicara mengenai bahagianya, mari saudara dan saya menggarisbawahi menderita karena kebenaran. Ini bicara mengenai alasan saudara dan saya menderita. Kalau memang saudara dan saya harus menderita, sama seperti Petrus, biarlah saudara dan saya kalau mengalami aniaya, kita dianiaya. Kalau saudara dan saya menderita, biarlah kita menderita dengan alasan yang jelas, yaitu karena kebenaran, bukan karena dosa. N.T. Wright itu, dia bilang kerajaan Allah memang tidak berasal dari dunia, tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang diberikan untuk dunia. Dan kalau Allah mau memberikan kerajaan dan prinsip-prinsipnya itu kepada dunia, dia pakai siapa? Dia pakai saudara dan saya. Tadi malam saya masih sempat baca seorang penulis namanya R.T. France. Itu dia bilang begini, orang Kristen bukan orang yang dibenarkan Allah dan dijadikan sebagai petapa yang mengejar kebenaran dan kekudusan di dalam isolasi. Kita bukan itu. Sebaliknya, orang Kristen adalah orang-orang yang dijadikan benar oleh Allah, lalu diutus masuk ke dalam kehidupan sosial, yakni dunia yang berdosa, untuk mengejar kebenaran dan kekudusan. Jadi kita habis dibenarkan Allah, dimasukkan ke dalam dunia yang berdosa dan melawan Allah, supaya kita kejar kebenaran di dalam kehidupan sosial yang cenderung melawan Allah.
Dan apa yang dimaksud dengan hidup benar di sini? Diutus masuk ke dalam dunia, hidup benar. Hidup benar itu seperti apa? Dua ini Bapak Ibu. Hidup benar berarti saudara dan saya mengarahkan hidup. Mengarahkan orientasi kita pertama kepada pribadi Allah, kedua kepada kehendak Allah. Ini yang disebut sebagai benar. Maka tidak mungkin saudara dan saya hidup benar kalau saudara dan saya pertama tidak kenal Allah, yang kedua tidak tahu kehendak Allah. Banyak orang mau hidup benar, tetapi tidak peduli dengan usaha untuk mengenal Allah pribadinya. Tidak peduli dengan usaha untuk mengenal kehendak Allah. Tidak mungkin. Kalau saudara dan saya menderita tanpa mengenal Allah dan kehendak Allah, itu bukan penderitaan yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya butuh belajar kebenaran, supaya kebenaran itu mengarahkan kita kepada apa yang disebut sebagai pribadi Allah yang benar dan kehendaknya yang benar. Lalu kalau dia bilang mengorientasikan diri, mengarahkan hidup kepada pribadi Allah, berarti saudara dan saya menyesuaikan diri kepada Allah dan kehendaknya. Yang kedua, William Hendriksen dia bilang hidup benar berarti tetap terarah. Tadi dia bilang terarah, sekarang dia bilang tetap terarah. Tetap berorientasi kepada Allah dan kebenaran walaupun dianiaya dan menderita. Artinya ini penulis mengerti, kalau saudara dan saya terarah kepada Allah dan kebenaran di dalam dunia berdosa ini pasti menderita. Maka dia kasih definisi yang kedua, tetap terarah, tetap berorientasi kepada Allah dan kebenaran walaupun menderita. Bapak Ibu, orang Kristen adalah orang-orang yang realistis. Saudara dan saya bersyukur kita dibenarkan oleh Allah. Satu kali dibenarkan untuk selama-lamanya. Tetapi untuk mengalami pengudusan yang progresif itu Allah tidak taruh kita di dalam kamar. Sebaliknya dia dorong saudara dan saya yang sudah dibenarkan ini masuk ke dalam dunia yang berdosa. Di dalam dunia berdosa inilah saudara dan saya harus mengejar kekudusan. Dan orang belum aniaya, biasanya kita sudah teraniaya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu dan saya adalah orang yang telah dibenarkan oleh Allah dan Allah mau kuduskan kita, dia taruh kita di dalam dunia yang berdosa ini. Seorang penulis bilang, makin kita mengenal kekudusan, makin sensitif kita terhadap dosa. Sehingga dengan sendirinya, aniaya belum datang. Saudara dan saya punya hati nurani, sudah dianiaya di dalam dunia yang berdosa ini. Waktu saudara dan saya lihat kiri, ini kanan saya, kirinya Bapak Ibu kan ya. Pada saat saudara dan saya lihat ke kiri ada dosa di sana. Kita lihat ke kanan dosa, lihat belakang dosa, lihat ke depan dosa. Semua di mana-mana ada dosa. Pada saat itu, saya yakin orang benar pasti menderita. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru dikatakan, Lot itu kan orang jahat. Tapi waktu disebut sebagai orang benar, dikatakan hati nuraninya itu menderita. Kenapa? Karena melihat masyarakat pada saat itu, dia sudah jahat. Tapi masyarakat pada masa itu terlalu jahat. Dia pasti mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ini, mengarahkan hidup, mengorientasikan hidup pada pribadi Allah dan kehendaknya. Tetap ada di dalam kebenaran dan tetap terorientasi kepada Allah dan kebenarannya walaupun menderita. Ini akan menjadi sebuah kesaksian yang sangat kuat. Sekali lagi saya bilang, ini adalah sebuah kesaksian yang sangat kuat. Sangat kuat untuk menarik dua hal. Pertama, kalau saudara dan saya hidup benar, maka kesaksian ini akan sangat kuat untuk menarik orang datang kepada Kristus melalui kita. Sistem nilai yang berbeda. Kita menghidupi cara hidup yang berbeda, sistem nilai yang berbeda. Tadi saya bilang kerajaan Allah itu tidak berasal dari dunia, tetapi untuk dunia. Maka sistem nilai yang diajarkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, itulah yang saudara dan saya hidupi. Berbeda dengan dunia. Ini adalah sebuah kesaksian yang efektif. Berkali-kali saya bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu mengandaikan dunia ini membusuk dan gelap. Sehingga saudara dan saya punya cara hidup berbeda. Dengan menjadi garam yang memberi rasa, yang menjadi terang, yang menerangi dunia yang gelap. Saudara dan saya itu akan menjadi satu kekuatan yang menarik orang untuk datang kepada terang yang sejati. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47b. Mari saudara dan saya lihat. Cara hidup jemaat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 47 bagian B. Itu cerita mengenai bagaimana mereka belajar kebenaran, bagaimana mereka saling mengasihi dan seterusnya, dan diakhiri dengan 47 bagian B. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka punya kesaksian baik. Mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka memberi hidup mereka kepada Allah. Ini kan sebelum cerita mengenai masalah di dalam pasal yang ke-6.
Ada masalah nanti, jemaat sehebat apapun, pasti ada masalah. Tetapi ini kondisi yang cukup ideal sebenarnya. Mereka punya kehidupan itu hanya ada di bawah kaki para rasul. Mereka saling melayani, mereka belajar firman dengan baik. Sehingga hidup mereka itu baik, mereka jalan di dalam kebenaran. Maka saudara menemukan dua ini, disukai oleh semua orang. Yang kedua, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan hanya punya kesaksian yang baik, tetapi melalui kesaksian yang baik, Allah menjadikan itu sebagai kekuatan, menarik orang Yahudi dan non-Yahudi untuk mengenal Allah yang benar. Hidup di dalam kebenaran, itu adalah sebuah kekuatan untuk menarik orang datang kepada Allah. Tapi Tuhan Yesus juga realistis. Kalau Anda hidup benar, itu adalah sebuah kekuatan untuk menarik aniaya dan penderitaan datang kepada Anda. Jadi mau bagaimana? Kalau begitu hidup nggak usah benar saja kan ya. Biar penderitaan jauh-jauh. Toh saudara akan mengalami penderitaan juga. Common curse. Pilihannya adalah menderita karena kebenaran atau menderita karena dosa. Di dunia ini cuman pilihannya itu. Tetapi sekali lagi, kesaksian hidup yang benar adalah kekuatan yang bukan hanya menarik orang datang kepada Kristus. Tetapi menarik apa yang disebut sebagai aniaya dan penderitaan untuk masuk ke dalam kehidupan saudara. Kenapa begitu? Bukankah kalau hidup kita benar itu kayak poin yang pertama tadi di Kisah Para Rasul, disukai oleh semua orang. Bukankah di dalam dunia ini saudara dan saya menginginkan orang-orang yang hidup benar, punya integritas di mana-mana, semua instansi di Indonesia ini. Kalau pegawainya dikumpulkan, nanti briefingnya bicara mengenai apa yang saudara dan saya kenal sebagai integritas. Bukankah kalau saudara dan saya punya integritas, hidup benar, maka inilah yang dibutuhkan oleh dunia, teladan. Bukankah kalau saudara dan saya punya hidup benar, berintegritas, kita akan dicintai oleh masyarakat sehingga kita akan dijagai. Iya, selama saudara punya integritas itu menguntungkan mereka. Tidak merugikan siapa-siapa. Tetapi ketika saudara menjaga sistem nilai yang benar, berpegang kepada sistem nilai yang benar, bahkan di dalam gereja sekalipun, kebenaran akan menelanjangi dosa. Itu amin katanya. Matikan dulu lah, punya siapa tuh? Yang namanya kebenaran itu pasti akan menelanjangi apa yang disebut sebagai dosa. Dan kalau kebenaran itu dihidupi Bapak Ibu tanpa sadar, kita nggak ngomong saudara dan saya hidup benar pun, orang kan sudah mulai enggan melakukan dosa yang sama di dalam ruangan itu. Kehadiran saudara akan menjadi orang yang mencegah orang berdosa menikmati dosanya. Sekali lagi, kalau saudara dan saya hidup benar, keberadaan kita itu menelanjangi dosa. Membuat orang yang ingin menikmati dosa harus menahan diri dari kenikmatan itu. Kita belum ngomong pun kadang-kadang begitu kan ya. Kalau kita nggak ada, ini kayak guru juga gitu kadang-kadang. Saya masih ingat, ya kita semua pernah jadi siswa kan ya. Pada saat guru nggak ada tuh, wah kita rasa itulah kemerdekaan. Pada saat guru ada, kita semua jadi siswa teladan. Tapi waktu kita keluar dari kelas, yang diomongin tuh biasanya guru yang tegas. Hai, guru yang kayak begitu, kita tidak bisa menikmati keberadaannya. Dia seperti manusia dari neraka yang hadir di tengah-tengah sorganya kita. Maka kalau guru yang seperti itu ada, biasanya dia tidak begitu diinginkan. Zaman dulu tuh ada guru yang dikenal sebagai guru yang killer. Ada enggak? Bapak Ibu pernah alami itu enggak? Saya pernah punya satu guru tinggi besar, itu teman papa saya. Saya nggak tahu kalau dia kenal papa saya. Lalu satu kali kami lagi di SMA-nya saya belakang tuh sawah. Jadi tempat persembunyian terbaik tuh di sawah. Jadi kalau kami bolos habis main itu kami pergi ke sawah situ supaya nggak ada yang tahu. Satu kali saudara kami lihat ada satu bapak dari jauh pakai Vespa, tapi jalan di atas pematang sawah. Ini Valentino Rossi bisa kalah sama dia. Dia pakai Vespa Bapak di pematang sawah tuh. Jalan, awalnya kami terkagum-kagum kan ya. Wah, kami belum pernah lihat orang naik Vespa di atas pematang sawah. Sehingga kami dari di bawah pohon itu kami, siapa tuh, hebat ya. Tapi makin lama, makin dekat, itu bapak itu entah masih hidup, entah sudah meninggal. Tapi namanya Pak Tanggela, orang Sumba. Langsung ada satu yang teriak, Mr. Tanggela. Kami semua lari sebelum dia mendekat. Tapi karena dia kenal papa saya, dia kenal saya. Dia langsung teriak, kamu Ri, kemana kamu? Wah saya nggak bisa lari lagi.
Saya kasih tahu papamu. Dalam hati saya, wah lebih baik saya dihukum dia daripada dihukum papa saya. Saya berhenti, saya balik lagi. Lalu kemudian dia tanya, siapa yang tadi sama kamu? Ini kan model interogasi yang mengerikan, saudara, tinggi besar. Tapi mulai dari hari itu, tiap kali pelajaran berkaitan dengan ekonomi, kalau dia mengajar, saya susah sekali menikmatinya. Kehadiran orang yang beres itu tidak bisa dinikmati, Bapak Ibu. Dia begitu dia berdiri, begitu dia ada. Kalau ada bilang, Pak Tanggela tidak masuk, semua dalam kelas, haore! Itu kayak saudara, dan saya bilang, puji Tuhan dapat kelegaan. Tapi kalau begitu jam kelas, kalau dia belum datang, tuh semua menunggu dengan berdebar-debar. Karena biasanya kan kalau 15 menit guru belum masuk kan, murid boleh keluar. Menit ke-14 dia masuk, napas kami sesak. Tadi tegang, sekarang sesak. Aduh, kenapa datang? Ya, kalau dia nggak ada, itu kemerdekaan. Saudara, kalau saudara hidup, saudara pegang prinsip hidup yang benar. Begitu saudara masuk dalam kantor, saudara pikir orang lega. Mungkin mereka senyum, tapi dalam hati kenapa dia ada? Maka keberadaan saudara akan menjadi keberadaan yang mencegah orang menikmati dosanya. Itu sebab Sakeus punya nama hanya dicatat satu kali di dalam cerita itu. Satu kali aja. Para penafsir mengatakan setelah Sakeus mengalami hal itu, mungkin dia mati dibunuh oleh pemungut cukai yang lain. Karena sebagai pemungut cukai yang benar, dia harus memastikan pemungut cukai lain tidak mengambil lebih dari yang seharusnya. Di Indonesia, Bapak Ibu dan saya tahu, orang kalau hidup benar itu susah setengah mati hidupnya. Pejabat kalau mau beres, mungkin dia lebih susah. Dan Bapak Ibu jangan lupa, Yesus pun mengalami hal ini. Ketika Yesus bikin mujizat, kasih makan orang banyak, itu untung bagi mereka. Mereka terima dia, mereka mau jadikan dia sebagai raja. Tetapi ketika mujizat-mujizatnya dia mulai menyatakan siapa dia, merugikan pemimpin-pemimpin Yahudi, dia dibunuh. Jadi keberadaan saudara punya integritas, hidup benar, itu tidak selamanya diterima baik oleh dunia. Oleh sebab itu, seorang penulis mengatakan demikian, menjadi Kristen yang benar di dalam dunia yang berdosa, biasanya identik dengan kesepian, keterasingan, dan martir. Maka Tuhan Yesus bilang, kamu ini akan mengalami penderitaan karena kebenaran. Kamu akan dianiaya. Kalau belum mengalami itu pun paling tidak 3 hal ini Bapak Ibu. Kesepian. Nggak ada yang mau berteman sama kita. Di dunia ini kita pengen teman baik, bukan teman yang benar. Kita akan terasing. Hidup sebagai orang asing karena saudara berpegang kepada kebenaran di tengah-tengah dunia yang nggak benar. Ujung akhirnya kemudian martir. Tapi Tuhan Yesus kemudian bilang, berbahagialah karena orang seperti ini ya yang memiliki kerajaan surga. Saudara, penderitaan karena kebenaran memberi kepastian tentang kepemilikan saudara atas kerajaan surga. Kalau saudara menderita karena dosa, orang benar itu kan bisa saja mengalami penderitaan. Setelah kita masih bisa dosa, Allah masih bisa izinkan penderitaan karena dosa. Tetapi kalau saudara dan saya mengalami penderitaan karena kebenaran, mungkin itu cara Tuhan untuk memberi kepastian kepada saudara bahwa Anda adalah pewaris kerajaan Allah. Saya tidak sementara mengatakan bahwa penderitaan menyelamatkan kita sehingga kita masuk ke dalam sorga karena kita menderita. Saya nggak ngomong itu. Tapi yang saya mau katakan adalah penderitaan karena kebenaran memberi keyakinan bahwa Anda adalah milik Allah. Bahwa Anda adalah warga kerajaan sorga yang pasti akan mewarisi kerajaan Allah. Kenapa? Saya kira 2 hal dan saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa orang menderita karena kebenaran itu bersukacita? Karena penderitaan, aniaya karena kebenaran menjadikan saudara dan saya serupa dengan Kristus. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 20. Yohanes pasal 15. Injil Yohanes. Bapak Ibu kalau saya bilang saya mengakhiri kan tidak berarti juga akan segera berakhir tuh. Itu poin terakhir maksudnya. Saya takut ekspektasi salah saja. Lalu tiap kali saya khotbah Bapak Ibu merasa neraka. Ayat yang ke-20 Injil Yohanes pasal yang 15 ayat 20 kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jikalau mereka telah, bukan akan, mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Hamba itu tidak akan lebih besar daripada tuannya. Hamba itu kalau jadi serupa dengan Tuhan, untung sudah itu.
Tetapi saudara, saya mau kasih ingat Bapak Ibu bahwa ada sudut pandang yang lain untuk melihat teks ini. Kalau saudara dan saya menderita karena kebenaran, itu adalah tanda terkuat bahwa saudara dan saya adalah hamba Kristus. Itu adalah tanda terkuat bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus. Dianiaya seperti Kristus adalah tanda terbaik yang Allah berikan bagi saudara dan saya bahwa untuk memastikan kita adalah hamba Tuhan, kita adalah muridnya. Ini salib yang sejati, bukan? Salib itu adalah penderitaan karena kebenaran. Membuat saudara dan saya berbeda dari dunia yang menderita karena dosa. Tapi di saat yang sama menjadikan kita serupa dengan Kristus. Maka orang Kristen bertumbuh di dalam penderitaan dan di dalam kebenaran. Saudara, kadang-kadang kita hanya mau bertumbuh di dalam kebenaran. Saya mau kejar kebenaran karena saya mau bertumbuh di dalam kebenaran. Jangan lupa, konsekuensi kebenaran itu penderitaan. Sehingga seharusnya saudara dan saya bertumbuh bukan hanya di dalam kebenaran, tetapi di dalam penderitaan karena kebenaran. Dan kalau saudara mengalami ini, Tuhan Yesus bilang berbahagialah karena dengan jelas saudara adalah milik daripada Allah dan kerajaan Allah. Dan saudara memiliki Allah dan kerajaannya. Sekali lagi, kalau kita menderita karena kita bikin dosa, tidak ada kepastian itu. Tetapi sepanjang hidup saudara, kalau saudara menderita karena kebenaran dan masih tetap pegang kepada kebenaran, dan sampai mati saudara menderita karena kebenaran, sudah pasti saudara adalah milik kerajaan surga. Yang kedua, mengapa berbahagia? Karena penderitaan itu memurnikan iman saudara dan saya. Dan kalau saudara dan saya mengalami pemurnian iman melalui penderitaan, saudara dan saya bisa lihat sekali lagi, Tuhan memberi tanda bahwa engkau miliknya, engkau umatnya, dan Dia adalah Tuhan kita. Dengan PA ibu-ibu tempo hari saya sempat jelaskan Timothy Keller itu, dia bilang begini, kesalehan dan kebenaran di dalam hidup bisa membuat penderitaan itu makin sulit dipahami. Orang kalau menderita itu sulit memahami kenapa dia menderita. Tetapi kalau saudara hidup benar, hidup tulus, lalu menderita, makin sulit memahami. Karena apa? Karena kita akan merasa nggak adil kan ya. Saya sudah hidup benar, kenapa saya masih menderita? Pemazmur ngomong itu. Mazmur 73, dia bilang, Tuhan saya nih iri lihat orang fasik. Mereka gemuk, hidup mereka lancar. Saya ini menderita. Pinggangku ini menusuk-nusuk rasanya. Sudah begitu secara psikologis hati saya sakit. Karena lihat saya hidup benar, hidup mengalami yang kayak begini. Mereka yang hidup nggak beres kok gemuk. Mereka yang hidupnya nggak beres kok sepertinya diberkati. Saudara, kadang-kadang penderitaan itu menjadi lebih pahit. Ketika saudara dan saya sadar bahwa kita hidup dalam kesalehan. Ketika saudara dan saya berpegang kepada kebenaran. Tetapi penulis yang sama mengatakan bahwa penderitaan itu bisa memurnikan saudara dan saya. Ada masa di mana saudara dan saya datang karena Allah mengasihi saudara dan saya dalam kondisi tertentu. Dia ekspresikan cinta kasih. Dan gak ada yang salah dengan itu. Memang Tuhan sering panggil anak-anak seperti anak-anak datang cari dia karena permen. Kadang-kadang kita mulai dari sana. Saudara dan saya seperti anak kecil yang cari permen dari satu orang tua. Kita datang bukan karena dia, tapi karena permen yang dia tawarkan. Mungkin karena saudara sakit disembuhkan. Apalagi ketika saudara mengalami krisis kemudian Tuhan tolong, maka kita datang kepada dia. Tapi ada masa di mana dia memurnikan kasih saudara dan saya kepada dia. Caranya adalah dia mengambil yang paling baik yang ada dalam hidup saudara dan saya. Dan apa yang lebih baik daripada nyawa? Sekali lagi, caranya Tuhan memurnikan kita adalah dia mengambil yang terbaik yang saudara dan saya miliki. Tapi apa yang paling lebih baik daripada hidup dan nyawa saudara dan saya? Ada masa di mana Tuhan memaksa, dia insist, menuntut saudara dan saya punya hidup, saudara dan saya punya nyawa, itu dia ambil. Dan saudara dan saya bilang, kok dia ambil? Apa salahnya? Dia yang memberi hidup, dia berkuasa untuk mengambilnya. Saudara dan saya punya hidup, tapi itu dia yang kasih. Kalau dia kasih, dia berkuasa untuk mengambilnya kembali dengan cara apapun. Tapi ada masa dia memurnikan iman saudara dan saya melalui penderitaan. Ketika saudara menderita dan saudara sampai pada titik yang sama dengan Ayub. Ketika saudara berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada saat itu saudara bisa yakin saudara adalah milik Tuhan. Bukan karena saudara kuat, tetapi hanya Tuhan yang bisa menguatkan umat pilihannya untuk mengucapkan kalimat yang sama. Saya tidak percaya Ayub menang di dalam godaan yang pertama untuk kemudian menghina Tuhan itu. Ayub menang dalam cobaan iblis itu. Tetapi Ayub tidak menang karena Ayub punya iman murni. Ayub menang karena Tuhan memurnikan imannya dan Tuhan menguatkan dia. Melalui seluruh penderitaan itu dia tahu semua itu tidak bisa bikin apa-apa kecuali Tuhan. Maka dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aniaya dan penderitaan. Orang menganiaya kita bisa dengan mengambil hal-hal yang paling baik. Kalau orang sangat benci kita, dia tidak akan mulai dengan membunuh Bapak Ibu.
Sekali lagi, kalau orang sangat benci kita, dia tidak akan mulai dengan membunuh kita. Dia akan mulai dengan mengambil yang paling baik dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan itu membuat penderitaan kita terlalu panjang. Ketika kita punya hal-hal yang paling baik dalam hidup, yang paling kita cintai, diambil satu demi satu demi satu. Biasanya kita akan bilang, Tuhan, lebih baik mati aja. Tapi kalau tidak mati-mati, itu penderitaan lebih panjang dan lebih hebat. Saudara disuruh pegang satu kardus mie dengan satu karung beras 25 kilo. Kita pilih angkat yang mana? Katakanlah kita kerja bakti di depan gitu, ada karung 25 kilo isi beras. Bukan angkat bawa pulang. Kalau angkat bawa pulang mungkin kita pilih yang berat. Tapi angkat ke lantai 2 taruh di gudang gitu. Kita mau angkat yang mana? Satu dus mie atau satu karung beras 25 kilo? Satu dus mie, tapi kemudian sampai di atas Pak Penatua Karel bilang, ya kalau begitu nanti pegang itu seumur hidup. Oh. Awalnya ringan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu di situ 1 hari aja, nggak usah seumur hidup, 1 hari saja. Kita akan mulai rasa satu dus mie itu berat setengah mati. Jangankan itu, kadang-kadang saudara harus pegang 2 aqua aja. Lalu saudara menempuh perjalanan panjang. Kan sudah dilematis itu antara minum habis lalu buang botolnya atau kita harus pertahankan air itu. Kenapa? Karena beban itu kalau dipegang dalam rentang waktu yang sangat panjang, itu menghasilkan penderitaan yang hebat meskipun itu ringan. Itu sebab kadang-kadang ketika orang sakit itu ada masa waktu saudara datang sebagai tim doa. Sesekali kalau Tuhan berkati kita, Tuhan kasih pelayanan rumah sakit, saudara pergi dan saudara akan lihat. Orang di rumah sakit itu kadang-kadang waktu kita berdoa, kita harap waktu mau injili dia berdoa, mau didoakan apa? Ada yang langsung bilang, Pak doakan supaya Tuhan panggil. Kenapa? Penderitaan terlalu hebat, penderitaan terlalu panjang. Tetapi kalau saudara mengalami hal itu oleh karena kebenaran, satu sisi bergumul. Sisi lain, saudara bisa punya satu keyakinan. Kalau saya menderita karena kebenaran, itu karena saya adalah miliknya Tuhan. Sorga adalah miliknya saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena pagi hari ini ada kesempatan sekali lagi bagi kami untuk melihat keindahan perkataan Kristus bagi kami. Dia yang menjawab seluruh pertanyaan kami terkait dengan penderitaan karena kebenaran. Meskipun kami sangat sulit untuk memahaminya. Berbelas kasihan bagi kami supaya kami berpegang kepada kebenaran dan tetap berpegang kepada kebenaran ketika kami menderita karenanya. Tuhan tolong kami karena kami tahu ini sulit. Mudah bagi kami untuk mengkhotbahkannya dan mendengarkannya. Sulit sekali bagi kami untuk menghidupinya. Tapi tolong kami dan pimpin kami supaya kami boleh terus menjadi orang-orang yang dengan tekun berpegang kepada kebenaran demi kemuliaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.